Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Semoga kalian semua selalu sehat dan semangat belajar ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, tolong perhatikan kebersihan kelas. Silakan yang tempat duduknya masih berantakan, dan jika ada kertas sudah kalian tolong dibuang ya. Sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita peroleh hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Ketua kelas silakan pimpin doanya. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa supaya kepercayaan masing-masing dapat dimulai. Berdoa sebentar. Baik, terima kasih ketua kelas. Baik, selanjutnya Ibu akan membaca pelajaran kelas terlebih dahulu. Nanti nama yang Ibu panggil silakan hadir ya. Baik Ibu. Cynthia Janandani, hadir Ibu. Tanya Sahara Sasadua, hadir Ibu. Erdi Setiawan, Jadi Bu, Davina Rendra, jadi Bu. baik, hadir semua ya. Baik, sebelum masuk ke materi, seperti biasa kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air. Ibu minta semuanya berdiri dengan sikap yang baik dan siap ya. Untuk menuju Indonesia Raya, Ibu silakan ke kelas. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi panduimu. Indonesia kebangsaanku, bangsa yang tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih ketua kelas, silakan duduk kembali. Baik, untuk saatnya masuk ke tujuan pembelajaran. Untuk tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat yang pertama memahami pengertian etika rapat atau pertemuan, yang kedua memahami pentingnya penerapan etika dalam kegiatan rapat, yang ketiga memahami aturan dan tata krama yang harus diterapkan sebelum, selama, dan setelah rapat. Yang keempat, mengidentifikasi berbagai bentuk pelanggaran etika rapat. Yang kelima, menganalisis dampak pelanggaran etika terhadap jalannya rapat. Yang terakhir, menunjukkan sikap yang sopan, tertib, dan profesional dalam kegiatan rapat atau pertemuan. Baik, sebelum masuk ke materi, kita akan mengerjakan pretest lebih
untuk mengetahui sejauh mana pemahaman awal kalian akan materi yang akan kita pelajari. Pretest ini tidak perlu takut salah ya, karena bukan untuk menilai akhir, melainkan untuk melihat pemahaman awal kalian saja. Silakan tuliskan barcode kuisis yang sudah Ibu tampilkan. Mainnya mana ini? Bagus, oleh Dan langsung mulai ya. Waktunya 5 menit dari sekarang. Baik Ibu. Kerjakan saya gitu ya. Ibu.
Hari ini kita akan belajar tentang etika rapat atau pertemuan. Yang pertama, pengertian etika rapat. Etika rapat adalah aturan norma atau tata krama yang harus dipatuhi oleh setiap peserta rapat agar kegiatan rapat berlangsung secara tertib, sopan, dan efektif. Etika rapat mencerminkan sikap profesional, tanggung jawab, dan rasa hormat terhadap peserta lain. Dengan menerapkan etika rapat, suasana rapat menjadi lebih nyaman dan kondusif. Selanjutnya ada pentingnya etika rapat. Etika rapat sangat penting karena yang pertama menjaga ketertiban selama rapat berlangsung. Yang kedua menghormati pendapat peserta lain. Yang ketiga mencegah terjadinya konflik. Yang keempat membantu mencapai keputusan bersama. Yang terakhir menciptakan suasana rapat yang nyaman. Jadi tanpa etika yang baik, rapat dapat berlangsung tidak efektif dan tujuan rapat sulit tercapai. Selanjutnya ada etika sebelum rapat. Sebelum rapat dimulai, peserta perlu mempersiapkan diri dengan baik. Antara lain, yang pertama adalah tepat waktu, yang kedua membaca agenda rapat, yang ketiga membuat tulis dan dokumen yang diperlukan, yang keempat berpakaian rapi dan sopan. Yang terakhir menyiapkan diri untuk berpartisipasi aktif. Persiapan yang baik menunjukkan sikap disiplin dan tanggung jawab. Selanjutnya etika selama rapat. Saat rapat berlangsung, peserta harus menjaga sikap dan perilaku seperti yang pertama mendengarkan pembicara dengan penuh perhatian, yang kedua tidak memotong pembicaraan, yang ketiga menyampaikan pendapat dengan bahasa yang santun. Yang keempat, tidak bermain handphone. 5. Menghargai pendapat orang lain. Sikap tersebut akan membuat rapat berjalan lebih tertib dan efektif. Selanjutnya, etika setelah rapat. Setelah rapat selesai, peserta tetap memiliki tanggung jawab untuk yang pertama melaksanakan keputusan rapat, yang kedua menyelesaikan tugas yang diberikan, yang keempat menjaga kerahasiaan hasil rapat jika diperlukan, yang terakhir mengevaluasi hasil rapat. Tapi ini penting sekali agar hasil rapat benar-benar dapat diterapkan. Dari ini ada yang ditanyakan? Belum ada ibu. Belum. Baik, ya lanjut ya. Selanjutnya ada bentuk pelanggaran etika rapat. Beberapa perilaku yang termasuk pelanggaran etika rapat antara lain datang terlambat, kerja sendiri, memotong pembicaraan orang lain, tidak melaksanakan hasil keputusan rapat. Perilaku tersebut dapat mengganggu jalannya rapat dan membuat peserta lain merasa tidak dihargai. Selanjutnya dampak pelanggaran etika rapat. Pelanggaran etika rapat dapat menimbulkan dampak yaitu yang pertama suasana rapat jadi tidak kondusif, yang kedua konsentrasi peserta terganggu, yang ketiga terjadi kesalahpahaman, yang keempat keputusan rapat sudah dicapai, yang terakhir hubungan antar peserta menjadi kurang baik. Oleh karena itu setiap peserta harus menjaga sikap sama rapat. Selanjutnya ada manfaat menerapkan etika rapat. Dengan menerapkan etika rapat, kita akan memperoleh manfaat sebagai berikut. Yang pertama, rapat berjalan lebih tertib dan teratur. Yang kedua, suasana rapat jadi nyaman. Yang ketiga, semua peserta merasa dihargai. Yang keempat, keputusan dapat diambil menjadi lebih cepat. Yang terakhir, menunjukkan sikap profesional. Etika rapat juga membentuk karakter disiplin dan tanggung jawab. Dari sini ada yang dikatakan? Masih belum. Baik, lanjut. Ini ada studi kasus. Sekarang kita akan masuk ke kegiatan studi kasus ya, untuk diskusi kelompok. Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok kanan dan kiri saja ya. Siap Bu. Ada yang mau membacakan
Gimana mas, ada yang susah nggak? Belum itu. Dan nomor berapa mbak? Udah jalan nomor 2 itu. Susah nggak? Lumayan. Susah itu. Lumayan. Ayo kok main HP aja nggak diskusi sama temennya. Ibu banyak Oh gitu. Untuk diskusinya juga mau lihat ya. Iya, Ibu.
perwakilannya atau perwakilan kelompok. Baik, saya perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami, yaitu yang pertama, perilaku yang tidak sesuai dengan etika rapat itu bermain HP saat rapat berlangsung dan memotong pembicaraan teman. Sikap tersebut menunjukkan kurangnya disiplin dan rasa menghargai peserta rapat lainnya. Yang kedua, apa dampaknya terhadap jalannya rapat? Dampaknya yaitu perilaku tersebut menjadi kurang kondusif dan peserta tidak fokus pada pembahasan. Selain itu, memotong pembicaraan dapat menimbulkan kesalahpahaman dan membuat peserta lain merasa tidak dihargai. Yang ketiga, solusinya yaitu agar rapat berjalan lebih baik. Setiap peserta harus datang tepat waktu, fokus mengikuti rapat, serta menghargai orang lain saat berbicara. Ketua rapat juga perlu mengatur jalannya diskusi agar rapat lebih tertib dan tujuan rapat dapat tercapai dengan baik. Sudah. Baik, saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 2. Yang pertama itu berlaku apa yang tidak sesuai dengan etika rapat. Berlaku yang tidak sesuai dengan etika rapat yaitu datang terlambat, main HP saat rapat, dan memotong pembicaraan teman. Sikap tersebut menunjukkan kurang disiplin, tidak fokus, dan tidak mengambil peserta lain. Yang kedua, apa dampaknya terhadap jalannya rapat? Dampaknya yang terjadi pada rapat itu kurang efektif dan suasana rapat itu menjadi tidak nyaman. Selain itu, pembahasan bisa memakan waktu lebih lama dan hasil keputusan rapat menjadi kurang maksimal. Dan yang terakhir, bagaimana solusi agar rapat bisa lebih baik? Solusinya semua peserta itu harus disiplin dan saling menghargai saat rapat berlangsung. Peserta juga sebaiknya harus fokus mengikuti rapat, tidak bermain HP, dan menunggu giliran berbicara agar rapat berjalan tertib, lancar, dan efektif. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 dan kelompok 2 yang sudah menyampaikan hasil diskusinya. Silakan duduk kembali. Kasih pos gambarnya. Baik, anak-anak, karena dari tadi kita sudah belajar dan berdiskusi ya. Sekarang kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu supaya tidak bosan dan suasana kembali semangat. Ice breaking kali ini akan berlangsung tempat gambar. Untuk permainannya, ibu akan membagi kalian jadi 2 kelompok, sebelah kanan dan sebelah kiri. Nanti ibu akan menampilkan gambar ini. Kalian bisa pilih ya nanti kelompok ini. Siap. Kalau setiap kelompok nanti harus menebak gambar tersebut dan akan mendapatkan poin masing-masing. Nanti yang poinnya sedikit apa enggak dulu? Tidak ada. Tapi nanti yang poinnya paling besar akan mendapatkan nilai tambahan. Baik, Ibu. Sulit dulu deh nih. Mau mulai gimana? Sulit dulu. Ini beri kertas. Kelompok 1 dulu ya. Kelompok 1 nilai mana? 5, Ibu. 5. Ini apa? Boleh minta tolong di Zoom. Apa ayo? Kolesterol, Bu. Kolesterol. Iya, coba. Coba ya kita lihat ya. Iya, Bu. Benar. Ya,
Usia Bu. Usia. Oh iya. Jerman Bu, Jerman. Ini atasnya apa Jerman ini? Jerman. Jerman. Ya. Udah. Rich. Dicek ya. Ya. Benar. Paling susah. Gini, yang satu. 14. Dapat poin kalian. Loh, Poinnya pindah. Poinnya pindah. nomor 2 Iya. Iya. Poinnya kan untuk nomor 2. Ayo nomor 2 yang mana? Yang mana? 8. Nih. 3 kata. Ramadan. Punya. Kalau masak bareng, Buka kota bareng. kalau bersama, buka masak bersama. Dengan tiga kata. Buka puasa bersama. Cek ya. Ya. Benar. Ini tim satu nih. Poinnya ambil gimana ya? is okay. Ini tim satu nih. Kita tahu dapat poin lagi kan? Satu. Nih. Apa ini? Makanan. Yang terakhir itu apa? Ayam itu. Ya, makanan ini apa ya? Siapa main? Siapa main? Dia kan siapa main? Siapa main apa itu? Bisa. Iya Bu. Siapa main? Iya. Yakin? Bismillah. Yakin siapa main? Iya, Bener ya? Dapat poin ya. Nah ini. Lagi yang gede. Ini kelompok 2. 7. Negara. Belgia Bu. Turki ya. Ya, fix. Kok dua isi tak boleh. Kita kok sulit tuh. Ya kalian pilihnya nih. Oh, bener. Kurang lebih. Kurang lebih. 3. Ke. Makanan kata. Apa ini? Gampang ini. Ayam. 3 kata. Jelas itu 3 bagian. Ayam bakar madu. Bakar madu. Iya. Cek ya. Ya. Benar. Ini pakai tugasnya dari mana? Tim 2. Masih kalah jauh Bu sama yang dua. Dari tadi. 9 Bu. Kalimat. Pernah nggak tahu. Sudah pernah nggak tahu? Ya, coba tidak tahu sama saya. Benar. Tim 1 ini gimana ini? Karena baru di poin ini. ID-nya minus. Astagfirullah. Boleh gitu mas. 12 Bu. Ini apa ini? Oh, itu jenenge orang liya. Iku. Jenenge.
jadi. Kapan? Benar. Mana lagi? Nomor dua. 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 Penyakit. Penyakit. Gampang ini. Gagal ginjal. Gagal ginjal. Benar. Kecil itu Bu, banyak Bu. Empat. Ambil lagi poin kalian ini gimana? Dan potong dua. Nih kurang tiga ini terakhir. Berapa ya? Berapa? 11. 13. Keambil. Ini juga gitu. Itu jadi pas. Ayo nomor satu. Dua. Satu. Capcip. 11. Bismillah. Nih, enggak. Nanti kenapa? Usia. Usia. Bukan. Usia bukan. Benar ya. Usia ibu. Usia ya. Terakhir. Bismillah. Benar. Iya Bu. Dan akhirnya nih terakhir nilai apa ini? Ya. Ini pas. Gak ada yang kalah. Imbas kalian. Seru gak nih? Udah ya, di sini ya. Ya. Lagi seru-seru nih, kembali lagi nih ke pembelajaran nih. Yang terakhir ada post test. Iya, pelajaran post test. Silakan di share tesisnya. Baik ibu. Yang lainnya kemana ini? Baik, masuk ibu mulai ya. Iya ibu. Pelajarannya 5 menit dimulai dari ini sekarang.
mau tanya ke kalian, apa yang akan terjadi jika etika rapat tidak terapkan etika rapat? Ya, Mbak. Rapat menjadi tidak tertib, gaduh, dan tujuan rapat sulit tercapai. Benar sekali. Ini betul menyimpulkan materi tadi ya. Jadi kita belajar bahwa etika rapat atau pertemuan adalah tata krama yang harus diterapkan sebelum, selama, dan setelah rapat agar kegiatan berjalan tertib, sopan, dan efektif. Dengan menerapkan etika rapat, setiap peserta dapat saling menghargai, bekerja sama dengan baik, dan mencapai tujuan rapat yang maksimal. Sikap sopan, disiplin, dan tanggung jawab dalam rapat mencerminkan profesionalisme seseorang. Baik anak-anak, selanjutnya sebelum pelajaran hari ini berakhir, Ibu akan memberikan tugas individu untuk kalian berjalan dulu ya. Tugas ini bertujuan supaya kalian mengambil penerapan etika rapat dalam kehidupan sehari-hari. Tugas dikerjakan secara individu dan disertakan di buku tugas ya. Ibu izin bertanya, untuk pengumpulannya bagaimana ya? Untuk pengumpulan ini melalui Google Drive ya. Link pengumpulannya akan dikirim melalui ke kelas. Baik. Baik, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa. Ketua kelas silakan doanya. Baik teman-teman, sebelum kita lanjut pembelajaran pada pagi hari ini, soalnya kita berdoa terlebih dahulu sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Sampai dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi kalian hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih.